Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Widya di sini, dan lagi-lagi saya ingin seri pengalaman saya ketika PPG Daljab di tahun 2019 yang lalu. Saya akan membagi pengalaman saya ketika PPL, UKIN, dan ini dia penentu buat kelulusan kamu, yaitu UP atau uji pengetahuan. Apa saja sih tips dan trik untuk bisa menjawab soal UP? Nah, ikuti dan ditonton terus ya sampai habis. Setelah tahap workshop, tahapan selanjutnya adalah PPL. Sebagai mahasiswa, kami akan ditunjuk untuk mengajar di sekolah-sekolah yang memang telah ditentukan oleh panitia PPG dalam Daljab di Universitas Bengkulu. Saya kebetulan dapat di SMK 3 Bengkulu Kota, dan alhamdulillah guru pamongnya dan juga teman-teman guru di sana bekerja sama dengan baik dan mau membimbing kami dengan baik. Terima kasih kepada Mem Ulina yang telah membimbing kami pada waktu proses PPL, mulai dari masuk, kemudian mengajar di kelas, serta sampai ke proses mau UKIN. Dibimbing sekali dengan guru pamongnya di SMK 3 Bengkulu. Ketika proses PPL, kami juga selain mengajar juga ditugaskan untuk membuat RPP sesuai dengan materi pada waktu yang kami ajarkan. Misalnya pada waktu itu kami di semester 2 mengajar di kelas 1, maka RPP kami harus sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah. Tahapan selanjutnya adalah UKIN. Jadi UKIN ini ada di dalam PPL. Jadi kita PPL, di akhir PPL itu ada namanya UKIN atau uji kinerja. Sama seperti peer teaching, tapi kalau peer teaching kita berhadapan dengan teman-teman guru, maka di UKIN ini benar-benar real. Jadi kita ada dosen yang menilai, ada guru pamong penguji yang menilai, dan juga siswa. Jadi saya berhadapan langsung dengan siswa dan mengajar seperti biasa sesuai dengan perangkat pengajaran yang saya persiapkan. Jadi tips dari saya yang pertama adalah jauh hari sebelum UKIN dimulai, kita persiapkan dulu materi yang cocok bagi siswa yang akan kita ajar. Karena pada waktu PPL kan kita sudah bertemu sekitar 2 atau 3 kali pertemuan, kita sudah mulai sedikit paham nih anak atau peserta didiknya, sifat dan behaviornya atau mungkin perilaku mereka, kesukaan mereka seperti apa. Garis besarnya kita sudah dapat. Mungkin kita juga bisa memikirkan teknik atau metode apa yang bisa kita pakai, dan itu nanti juga akan berkoneksi dengan PTK yang kita buat. Jadi contohnya saya pada waktu itu materi tentang recount. Jadi PTK saya juga berhubungan dengan materi recount yang waktu itu saya juga sekaligus saya buat untuk ujian UKIN. Latihan sebelum tampil waktu UKIN. Kenapa saya bilang harus latihan dulu? Karena kita harus mengeset waktu. Jika di peer teaching waktunya cuma 25-30 menit, maka di uji UKIN ini waktunya benar-benar sesuai dengan waktu jam di sekolah. Misalnya untuk kelas 1 bahasa Inggrisnya itu 1 kali pertemuan itu kan 3 jam. Jadi kita harus benar-benar di set waktunya
mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Kan media pembelajaran semenarik mungkin dan sekreatif mungkin, karena media pembelajaran atau bahan ajar kamu juga dinilai dalam penilaian UKIN ini. Semakin interest siswa, semakin tertarik siswa kepada kamu ketika kegiatan UKIN, maka semakin bagus nilainya. Jadi dosen juga akan menilai apakah di kelas yang kita uji tersebut siswanya akan aktif atau hanya diam saja, dan itu akan ada catatannya untuk kita setelah kita ujian UKIN. Jadi saya rasa karena kita sudah menjadi guru, yang kita butuhkan adalah tingkatkan rasa percaya diri. Jangan terlalu, ya ini tahu ini ujian, tapi let's go with the flow. Jadi just calm down, relax, dan anggap itu benar-benar siswa kita. Itu pesan dari aku, karena kalau kita menganggap orang lain, kita jadi takut, kita jadi cemas kayak gitu. Pada waktu ujian saya cemas pasti, tapi saya anggap itu sebagai siswa saya di sekolah saya yang di sekolah asal saya. Jadi ketika ujian mereka juga bisa berinteraksi. Tips keempat dari saya, dan ini sedikit cheat sih buat saya. Pada waktu itu saya berpikiran, selain saya mempersiapkan diri saya juga harus mempersiapkan siswa ujian saya itu. Jadi 1 hari sebelum satu hari sebelum ujian, saya ceritakan kepada siswa di tempat saya PPL kalau besok saya mau ujian. Jadi mohon bantuannya. Jadi saya sudah kasih gambaran-gambaran soal, dan saya sudah tunjuk siswa-siswa mana yang akan menjawab pertanyaan saya. Jadi ketika ujian lancar. Gak ada tuh yang bingung-bingung, karena siswa sudah saya beri gambaran bentuk jawabannya seperti apa. Jadi ketika UKIN, that's it, selesai, kita gak ada cemas-cemas. Nah itu tips dari saya. Jadi saya rasa itu gak masalah ya, karena kan yang intinya adalah dosen melihat kemampuan kita bisa mengajar atau tidak. Tapi prosesnya dosen tidak mau tahu. Jadi cobalah untuk bekerja sama dengan siswanya dan mengatakan kalau bapak atau ibu besok ujian. Jadi mohon bantuannya, kalian kasih gambaran seperti apa dan anak-anak itu sudah tanggap. Nah itu tips dari saya. Jadi kalau nanti kamu mau UKIN, nah ingat pesan saya, insya Allah langsung tuh lulus UKIN ya. The last but is a very important thing, dan itu yang bisa buat kamu lulus, yaitu namanya adalah UP. Ini panjang banget, asli beribet. UP UKM PPG, atau panjangannya adalah Uji Pengetahuan, Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Guru. Asli ribet ya. Tapi nggak apa, kita singkat menjadi UP ya. Jadi UP, Uji Pengetahuan. Apa saja dan bagaimana tips dari aku? Ya, ini UP itu adalah uji pengetahuan. Jadi seluruh materi yang diajarkan oleh dosen, baik profesional, pedagogik, itu ada di dalam uji pengetahuan ini. Jadi soalnya 100-an lebih, dikerjakan dalam hampir, kalau tidak salah sekitar 3 jaman ya. Dan soalnya lumayan agak complicated. Nah, di uji pengetahuan ini ada 3 tipe bentuk soal. Yang pertama adalah soal sosial kepribadian. Kalau soal yang kami pada tahun 2019 itu ada sekitar 40 soal. Dan tips dari saya benar-benar dikerjain nih, karena 40 soal dan soalnya agak lebih mudah dibandingkan soal pedagogik dan profesional menurut saya ya. Karena berhubungan dengan situasi di masa sekarang, studi kasus atau problem yang ada di hubungannya antara guru dengan guru, kemudian guru dengan siswanya, guru dengan wali murid, guru dengan masyarakat. Jadi ada pilihan A, B, C, D, E, ada pilihannya. Jawablah yang menurut kamu paling baik. Tips dari saya, jadilah guru yang paling baik di soal itu. Walaupun kamu pikir gak mungkin kalau kenyataannya seperti itu. Tapi jawaban yang paling besar nilainya adalah menjadi guru yang paling positif. Contoh soal seperti ini. Ada kasus di mana misalnya seorang guru bertemu dengan siswa yang kedapatan narkoba. Apa yang guru lakukan? A, misalnya mendiamkan saja. B,
langsung memarahi siswa. C, memberi nasihat kepada siswa, kemudian memanggil orang tua. Nah, kamu pilih yang mana? A, B, C. Pasti kamu pilih yang C kan? Walaupun mungkin yang A kamu pengen marah-marah sama siswa kayak gitu. Tapi jangan, kamu pilih ya jadi yang menjadi guru yang vibe positif. Jadi guru yang sifatnya positif yang baik. Dan itulah di soal kepribadian. Untuk mendapatkan nilai skornya yang lumayan tinggi karena soalnya itu ada 40 soal. Dari 110 soal sosial dan kepribadian itu ada 40 soal. Jadi kejarlah di sosial dan kepribadian. Benar-benar diperhatikan. Jujur saya bilang, saya rasa waktu itu saya besarnya nilai di sosial dan kepribadian ini. Itu tips dari saya untuk soal ke sosial dan kepribadian. Soal pedagogik. Bagi saya, karena saya guru bahasa Inggris, maka soalnya otomatis dalam bahasa Inggris. Begitu juga dengan soal profesionalnya dalam bahasa Inggris. Mungkin untuk mapel lain, soal pedagogiknya dalam bentuk bahasa Indonesia. Sedangkan kami untuk mapel bahasa Inggris, baik soal pedagogik dan soal profesionalnya full of English. Jadi semuanya dalam bahasa Inggris. Oke, kita ke tips bagaimana menjawab soal-soal UP dengan baik. Yang pertama, ikuti bimbel jika ada bimbel. Nanti saya tidak tahu apakah di angkatan tahun 2020 ini ada bimbingan belajar. Kalau kami dulu di angkatan tahun 2019 ada bimbel yang dilakukan hari Sabtu dan Minggu. Memang melelahkan teman-teman, capek asli. Tapi sangat berguna karena kita selalu mereview, mendiskusikan soal-soal dan ternyata keluar. Walaupun mungkin sedikit di bagian narasi soal, tapi di teksnya itu sama persis. Dan kita bisa berdiskusi jawabannya apa. Jadi jika ada bimbel, wajib. Yang kedua, buatlah kelompok belajar atau grup WhatsApp, kemudian sharing soal di situ. Kita masih bingung dengan hasil diskusi kita pada waktu bimbel, maka kita bisa berdiskusi di kelas grup WhatsApp kita. Jadi kami kemarin juga sering berdiskusi kira-kira ini jawabannya apa yang lebih cocok, dan itu sangat berguna ketika ujian UP. Yang ketiga, baca lagi soal UP di tahun sebelumnya. Saya kemarin membaca lagi soal di tahun 2018 dan di UP tahun 2019 tahap 1. Ada beberapa soal yang sama persis teksnya. Dan sangat berguna bagi saya karena saya bisa mengerjakan ya akhirnya. Jadi jika ada teman yang memiliki bank soal, silakan saling sharing dan saling diskusi. Sekali lagi saya bilang, pelajari soal-soal tahun sebelumnya itu sangat berguna buat teman-teman menjawab soal UP. Oke teman-teman semuanya, dimanapun berada, saya cukupkan video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan menghadapi ujian UP nantinya. Semoga lulus semua. Saya berdoa sama teman-teman, dan yang belum dipanggil akan segera dipanggil untuk masuk kuota PPG di tahun ke depan. Semoga bermanfaat videonya. Jika ada pertanyaan, saran, komen, saya senang sekali untuk menerimanya. Silakan tulis di komen di video saya ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.